dari pertama kali melakukan praktik ini tahun 2023, Mas selalu tahu siapa saja yang memesan nama-nama pelanggan itu? Ya kalau untuk nama tahu, tapi kan saya nggak tahu dia dari mana. Ada yang mesen dari Surabaya, dikirimnya ke Palembang. Ada yang mesen di tengah jalan, dikirimnya ke Jogja. Tapi nama-nama yang tercantum terutama di dokumen seperti ijazah palsu ini, ada nama-nama pejabat juga, pernah? Kalau pejabat nggak ada, adanya salah satu pegawai Kementerian Keuangan. Pegawai Kementerian Keuangan. Dia Kementerian pertama Keuangan. bikin KTP, setelah itu dia melanjutkan ke saya membuat inian. Bahkan KTP-nya pun palsu. Palsu. Selama praktik ini kan Mas memasarkan melalui media sosial, pernah hampir tertangkap polisi? Kalau untuk saat ini belum, karena saya nggak pernah sekalipun mau bertatap muka dengan si pemesan atau customer saya. Oke, Sekalipun karena selalu itu dia, dikirim. ya sekalipun itu dia teman saya, karena saya pernah teman kerja saya memesan dan dia ngajakin saya ketemu, saya bilang nggak bisa. Kalau mau ya dengan cara saya, pengiriman via online. Kalau untuk Jakarta masih bisa dijangkau dengan GoSend, pakai GoSend. Tidak mau tatap muka Nggak sama mau, sekali untuk menghindari. Menghindari. Karena ya gimana Mbak ya, pemesan dan pembuat itu sama-sama kena hukuman nantinya kalau seandainya apes, kan kita nggak tahu hari apes, nggak ada di kalender Mbak. Dan saya juga nggak mau dengan cuma keuntungan 100-200, saya harus ngandang sampai 15 tahun. Mendingan nggak usah, gitu aja. Oke, ini kan Mas artinya bekerja tidak sendiri ya? Nggak Dengan sendiri. berapa orang lain rekannya? Saya berdua dengan teman saya, dan ada satu orang khusus bos besar untuk bahan-bahannya Mbak. Yang menyuplai bahannya? Bahannya, iya. Artinya 3 orang kira-kira? 3 orang. Dan saya juga nggak tahu maksudnya apa, dia masih punya anak buah yang lain, tapi yang setahu saya yang satu tim dengan saya itu berdua. Dan bos 1, jadi bertiga. Artinya dari setiap dokumen yang dibuat, yang Mas dapatkan berapa persen? Kalau untuk kayak KTP, misalnya KTP itu cetak saya jual dengan harga 425. Kemungkinan saya bisa dapat sekitar 150. 150. Kalau SIM saya bisa dapat sekitar 200 satu SIM. Oke, mungkin sekitar 20-25%. Ya, sekitar 25%-an. Sekitar segitu. Tapi kalau untuk S1 agak lumayan. Karena kan emang juga saya ngedapetin customer-nya nggak gampang. Jadi S1 itu untuk modal keseluruhan itu ya sekitar 2.500.000. Dan saya bisa ngejual dengan harga 3.500.000. Tapi nggak setiap hari, nggak setiap minggu ada. Oke, ini kan kalau untuk dokumen seperti ijazah, ini ada kerjasama juga dengan oknum dari lembaga terkait begitu. Kalau dengan dokumen lain seperti SIM ini kan juga KTP, itu artinya juga ada kerjasama dengan Kalau SIM enggak Mbak, aparat atau seperti SIM apa? gampang. Karena kan kalau SIM yang baru sekarang itu pakai nomor nik KTP. Udah, jadi Kayak KTP. Kita udah punya template-nya, kita udah punya formatnya, udah tinggal masukin. Kalau untuk KTP ini kan nomornya di generate dari Dukcapil. Dukcapil ya benar. Kalau dari Mas sendiri bagaimana untuk menentukan nomornya? Jadi gini, ada pemesan, ada 2 Mbak, contoh jenis pemesan. Ada yang benar-benar dia punya KTP dengan nomor nik yang benar-benar itu punya dia, tapi KTP dia hilang atau patah. Dan tidak mau mengurus lagi. Dan dia nggak ada waktu untuk ngurus. Akhirnya dia pakailah jasa kita dengan sesuai data diri dia, niknya sesuai atau daftar di Dukcapil. Oke, karena Ada- KTP-nya sebetulnya sudah ada. Ada, cuman kan bedanya di kita itu, kita nggak ada chipnya Mbak di kartunya itu, microchipnya kan. Kalau KTP yang asli kan ada microchipnya. Iya. Mbak tampilkan di HP itu, kalau ada HP ada NFC-nya itu bisa kebaca data diri Mbak. Nah kalau kita nggak ada. Dan ada lagi jenis pemesan yang dia butuh nih buat malsuin, kayak misalnya dia mau pinjol, nah dia pakai nick orang. Tapi kan saya nggak tahu itu dia asli atau enggak, karena saya ngasih format ke dia tuh tulisan dan dia ngirim format ke saya tulisan. Nik orang lain digunakan. Iya, jadi ya urusan asli atau enggaknya ya mereka yang mesen Mbak, karena kan mereka tahu kita ini aspal bukannya Oke, dokumen Mas asli. hanya menuruti Iya, pemesanan menuruti. tersebut. Dan kalau Mbak mau tahu kenapa ada kayak kita, ada jasa-jasa seperti ini, ya karena pasarnya ada Mbak. Karena selalu ada permintaan. Iya, nggak mungkin kita bisa bertahan sampai sekarang, apalagi teman saya sampai 5 tahun dia bisa bertahan kalau nggak ada pasarnya. Kita bisa kayak gini ya karena ada pasar, karena ada orang yang butuh. Kebanyakan yang bikin ijazah sama saya itu Mbak, dia itu bisa kebanyakan SMA ya. Misalnya dia punya tunggakan di sekolahan sekitar 10 juta, terus ijazah dia ditahan, ya kan? Tapi dia tahu nomor NIP-nya dia, nomor induk
ininya dia, siswanya dia, nomor induk pelajarnya dia tahu. Dia pesanlah ke kita dengan harga hanya 25% dari tunggakannya dia. Seandainya Mbak kayak gitu, Mbak milih mana? Mbak tebus yang 10 juta atau Mbak bikin dengan saya tapi NIP-nya asli punya Mbak? Karena sebetulnya dia sudah lulus, tapi ijazah itu tertahan karena ada tunggakan di sekolah. Kekurangan biaya. Sementara harga yang Mas tawarkan hanya 25% dari harga tunggakan. Baik, dia. Baik, terima kasih Mas Dede telah berbagi untuk iNews Pulse, dan terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menjelaskan seperti apa praktik yang dijalani. Terima kasih. Selain menjadi dokumen resmi bukti tamat pendidikan di sebuah institusi, ijazah juga berguna untuk melamar pekerjaan. Dan untuk mencegah praktik pemalsuan ijazah, keabsahan ijazah dapat dicek secara online melalui laman resmi pededikti.kemdiksaintek.go.id. Dan saat ini saya akan mengecek sejumlah nomor induk mahasiswa di laman resmi pededikti.kemdiksaintek.go.id. Ya, saat ini saya akan mencari sejumlah nomor induk mahasiswa dan akan saya bandingkan nomor induk mahasiswa yang asli milik saya sendiri dan juga beberapa milik tim iNews Files dan beberapa dari ijazah yang dibuat oleh pemalsu ijazah. Saya akan coba cek. Pertama, nomor induk mahasiswa milik saya. Nomor induk mahasiswa milik saya terdaftar, ada perguruan tingginya dari Universitas Indonesia. Ya, ini data yang ditampilkan cukup lengkap, ada nama lengkap, jenis kelamin, nomor induk mahasiswa milik saya, status mahasiswa, dan juga ada tanggal ataupun tahun kelulusan, program studi, tanggal masuk, dan juga data dari perguruan tingginya. Dan kita akan bandingkan dengan nomor induk mahasiswa dari ijazah yang diproduksi oleh pemalsu ijazah. Tadi saya mendapat soft copy sejumlah ijazah palsu. Kita akan coba cek nomor induk mahasiswa dari salah satu ijazah yang diproduksi oleh pemalsu ijazah. Saya cek, ini nomornya 11827 dan di sini tidak terdaftar. Di sini tidak bisa ditemukan sesuai dengan nomor induk tersebut. Kita akan cari lagi dan saya kembali mencari sesuai dengan nomor induk mahasiswa dari ijazah yang diproduksi oleh pemalsu ijazah. Namun lagi-lagi tidak bisa ditemukan di sini sesuai dengan nomor yang tertera. Kalau dicari di sini tidak ada namanya dan juga universitas yang sesuai dengan ijazah tersebut. Oke, ini menarik. Saya mencari nomor induk mahasiswa, nomor pokok mahasiswa dari salah satu ijazah yang diproduksi oleh pemalsu ijazah. Tadi saya diberikan soft copy-nya. Ini sesuai dengan nomor yang diberikan. Ini universitasnya betul, nomor induk mahasiswanya pun sama, tapi namanya berbeda dengan ijazah yang diproduksi oleh pemalsu ijazah. Program studinya pun berbeda. Kalau di ijazah palsu ini program studi pendidikan agama Islam, tapi di sini program studi teknik mesin dan atas nama yang berbeda. Namun nomor induk mahasiswanya sama persis dengan yang tercantum di ijazah ini di perguruan tinggi yang sama. Ya, artinya di ijazah palsu ini nomor induk mahasiswa yang tercantum adalah nomor induk mahasiswa milik siswa lain. Jadi kalau dicari nomor induk mahasiswanya betul ada dan terdaftar, tapi bukan atas nama pemegang ijazah, dan bahkan data-datanya pun berbeda karena program studinya pun jauh berbeda. Nah, ini ada salah satu ijazah seperti yang tadi disampaikan oleh pembuat ijazah palsu. Ada ijazah yang nomor induk mahasiswanya ternyata terverifikasi, tervalidasi. Karena nomor induk mahasiswa ini meskipun ijazahnya palsu, tapi ini tercantum di pangkalan data pendidikan tinggi Kemdiksaintek. Ini nomor induk mahasiswanya sama dengan yang tertera di ijazah palsu, terverifikasi di sini. Dan kita lihat detailnya. Ini juga tadi kalau sekilas
nama yang tertera di ijazah palsu ini dengan di pangkalan data ini sama persis, dan program studinya pun sama. Karena tadi juga keterangan dari pembuat ijazah palsu bahwa memang ia menawarkan biaya lebih untuk yang ingin mendapatkan ijazah palsu, tapi datanya bisa tervalidasi di sini. Dengan biaya tadi disebutkan di angka 75 juta. Artinya ini adalah salah satu ijazah yang tadi disebutkan oleh pembuat ijazah palsu. Kalau dia bisa memproduksi bahkan ijazah yang tervalidasi di pangkalan data Kemdiksaintek. Karena tadi juga ada kong-kali-kong dengan oknum petinggi di sebuah perguruan tinggi tersebut. Jadi tadi yang kami temukan di sini di laman resmi pddikti.kemdiksaintek.go.id, Anda bisa mengecek langsung secara online untuk mengecek keabsahan ijazah. Dan tadi kalau ijazah palsu, sejumlah ijazah palsu yang kami cek di sini beberapa tidak terdaftar, artinya nomor induk mahasiswa yang tercantum di ijazah itu tidak ada datanya di sini. Kemudian ada juga yang ditemukan nomor induk mahasiswa tercantum tapi milik mahasiswa lain dengan program studi yang berbeda. Dan tadi juga ada satu kasus ditemukan nomor induk mahasiswa sama persis dengan yang tercantum di ijazah. Karena ini memang disampaikan oleh pembuat ijazah bahwa ia mampu bekerja sama dengan oknum di perguruan tinggi untuk memproduksi ijazah palsu tapi bisa tervalidasi di pangkalan data. Anggota DPRD Lampung Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ijazah palsu. Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Paling lama 5 tahun, Mbak, atau denda sebanyak 500 juta.